Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah petang hari ini kita bisa berada di tempat ini fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala ini. Dan sekurang-kurangnya kita bisa menghadirkan 3 niat. Yang pertama adalah niat iktikaf, sebelum nanti di bulan Ramadan kita perpanjang iktikaf kita. Yang kedua, kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, yaitu sholat isya yang insya Allah kita lakukan dengan berjamaah, karena di dalam penantian satu sholat ke sholat yang lainnya terdapat pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah kita beribadah atau beramal dengan amal yang bernilai besar, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan bahasan kita di himpunan putusan tarjih, kami perlu mengingatkan bahwa kita sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan kalau tanggalnya itu sudah tertulis 13 Sya'ban. Artinya bagi yang memilih pendapat bahwa Nabi tidak merekomendasikan puasa sunnah di separuh akhir bulan Sya'ban, kita tinggal menyisakan 3 hari untuk berpuasa sunnah. Jadi kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad menjalani Sya'ban dalam beberapa kondisi. Beliau pernah berpuasa full di bulan Sya'ban, hadisnya sahih. Lalu di waktu yang lain beliau melarang untuk berpuasa mendahului Ramadan, berarti kan di ujung Sya'ban 1 atau 2 hari. Lalu kemudian nanti kita temukan juga hadis yang di situ Nabi tidak merekomendasikan untuk berpuasa sunnah di separuh terakhir bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang kemudian pilihan pendapat para ulama kita, pilihan-pilihan pendapat itu menjadi satu kenikmatan tersendiri untuk kita, Intinya adalah kita perlu berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini sekaligus sebagai persiapan memasuki Ramadan, agar kalau yang lama tidak puasa tidak kaget tubuhnya tiba-tiba puasa. Karena biasanya kalau berpuasanya itu di awal Ramadan, tubuhnya itu akan stabil setelah 4-5 hari, ya paling lama sekitar seminggu. Tapi kalau kita bisa nyicil puasa sunnah dahulu sebelum memasuki Ramadan, kita bisa lebih awal memanaskan mesin ketaatan kita ini, tubuh kita ini. Nah, hanya tadi pilihan-pilihan pendapatnya, monggo. Yang pasti yang Nabi sangat tidak rekomendasikan adalah berpuasa di ujung Sya'ban mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Adapun yang lainnya adalah kalau bisa kita memanfaatkan 3 hari terakhir ini sebelum pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 13, 14, 15 untuk berpuasa sunnah, ya mengikuti sunnah beliau, lebih-lebih bertepatan dengan Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Adapun kalau kemudian kita terpaksa berpuasa sunnah, ya kita bisa memanfaatkan beberapa hari setelah pertengahan itu, ya sesuai dengan keperluan kita, sekaligus untuk tadi menyiapkan memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad, tetapi menjadi kebiasaan orang-orang soleh, yaitu mereka memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban. Bagi yang lama tidak membaca Quran, khususnya dari mushaf, perlu membuka kembali mushafnya. Tapi bagi yang sudah terbiasa deres setiap harinya, ya setengah halaman, sehalaman, maka di bulan Sya'ban ini bisa diperbanyak sedikit, entah nambah setengah halaman, 1 halaman, sehingga nanti ketika memasuki Ramadan bisa lebih banyak lagi. Karena memang yang namanya lidah itu kalau nggak dilatih juga angel, Bapak Ibu sekalian, nek suwe ra maca Quran bar niku Ramadan ajeng maca Quran niku ilate meleset-meleset, hak dadi kha. Nah, itu kayak ngoten nyon sewu sosok mripate barang nggih meleset-meleset, bak ketara ya, tak ketara sa nggih. Nah, itu maka kemudian perlu disiapkan. Itu dia. Seperti orang yang nyon sewu enggak pernah misuh, itu nek kon misuh niku mboten merdu. Maka baca Quran tuh begitu juga, kalau lama nggak baca Quran tuh lalu baca Quran itu ilate koyo angel.
Ya, kita perlu membuat lidah kita ini akrab dengan Quran, bahwa Quran itu sesuatu yang lekat di lidah kita. Sama, dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, ya 17 hari yang tersisa ini kita tidak punya kepastian apakah akan memasuki Ramadan atau tidak. Oleh karena itu kita perlu meminta kepada Allah. Orang-orang soleh biasa berdoa dengan kalimat Allahumma balighna Ramadan, atau Allahumma atina Ramadan, atau ada juga yang kalimatnya Allahumma ati Ramadan ilaina, ya Allah antarkan kami ke Ramadan, ya Allah bawa kami ke Ramadan, ya Allah bawa Ramadan kepada kami, dan sebagainya. Pakai bahasa Indonesia tentu juga tidak apa-apa, intinya kita memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bahasan di himpunan putusan tarjih ini yang di awal-awalnya masih berbicara tentang akidah, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Lalu di sini kita masuk ke bagian tanbih atau catatannya, yaitu ma kallafanallahu bil bahthi fil i'tiqadi bima la tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak membebani kita untuk membahas perkara-perkara akidah yang di luar kemampuan akal kita. Jadi kita harus senantiasa paham dengan yang namanya batas. Orang itu seringkali diejek karena melampaui batas atau tidak tahu batas. Sebagian anak muda yang masih sukanya nuruti hawa nafsu niku paling mboten seneng nek sing jenenge dibatasi. Padahal batas itu adalah pemberi makna. Contohnya napa? Ade duwe lemah jembar, mboten enten batese. Angel niku. Nah, Al-Iqbal ini disebut Al-Iqbal karena ada batasnya. Nah, niki mboten enten batese tekan kidul niku mah tekan lembung mah repot nggih. Itu namanya bukan masjid, dadine pelataran. Nah, itu dia. Sama juga dengan baju. Baju ini kalau nggak dibatasi, napa mulih pembatasannya lebih tegas dengan dijahit niku jenenge dudu klambi, jenenge kain. Nggih mboten. Nggih kathok barang nggih, kathok barang niku nek tesih kain dereng dibatasi utawa dijahit jenenge kain. Nah, itu dia. Batas itu memberi makna. Ya, akal kita tuh ada batasnya, dan kalau tidak kita batasi, dia malah akan kehilangan makna. Dia akan mengalami kebingungan. Li'anna aqlal insani la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillahi wa kaifiyati ittisafihi bisifatin fala bahsa anhu fala tabhas anhu. Akal manusia itu tidak mampu menjangkau perkara-perkara seperti sebetulnya zatnya Allah itu seperti apa. Kata zat di dalam bahasa Indonesia, biasanya dipakai untuk bahasan kimia, itu sebetulnya dari bahasa Arab zat, zal, alif, ta. Ya. Nah, itu pun sebuah istilah yang muncul belakangan untuk memudahkan tentang menyebut sesuatu yang spesifik. Nah, di Quran kita tidak menemukan Allah disebut dengan zat, zatullah itu tidak kita temukan. Tapi itu istilah para ulama kita untuk memudahkan bahwa Allah itu sesuatu yang nyata, tetapi beda dengan kita semuanya. Ya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa plek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melampaui semua hal, ya, karena Allah adalah pencipta. Akal kita tidak akan mampu mengenali zatnya Allah, termasuk kita tidak akan tahu bagaimana tata cara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Misalkan Allah istawa alal arsh, itu sebagian ulama berbeda pendapat tentang maknanya, tapi intinya adalah mereka sepakat bahwa kita itu tidak akan mampu tahu bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kita pasti nggak tahu. Ya. Jangankan perkara tersebut yang memang melampaui batas akal kita. Labang perkara-perkara yang dasar-dasar berkaitan dengan ilmu saja, kalau kita belum sampai pemahamannya yo radong toh. Napa meleh perkara yang memang melampaui batas akal manusia dan semua manusia. Kalau perkara-perkara ilmu yang ndaki-ndaki
Dakik itu dari bahasa Arab, Pak, yaitu dakik. Dakik itu sing detil-detil, sing angil-angil, sing rumit-rumit. Weh, kita tuh banyak yang kepontal-pontal, banyak yang kesulitan. Saya itu pernah gondok Ramadan tahun lalu kalau nggak salah. Itu takwirnya bilang, Mas Sobit ngasih materi tentang yang bau-bau pemikiran ke jamaah masjid. Lho niku karo batin, iki tenanan apa ora gitu nggih. Masjid di kota gitu. Terus kemudian nggih pun derek ini maunya berapa pertemuan? Coba Mas 3 pertemuan nggih urut nggih cobi. Kapan niku? Bar subuh nggih? Nggih. Wis kula cepake ngangge PPT sak sederhana-sederhananya. Baru pertemuan ketiga tuh bapak-bapaknya tanya, Mas niku bahasanya piye to Mas? Waduh, mau ora ngomong ket awal. Ngono kan iso tak otak-atik saka awal nggih. Tapi nggih jenenge kadung to. Nggih terus kula ndedak bulan baleni niku. Padahal itu baru perkara yang sebetulnya perkara yang ada hubungannya dengan akidah kita. Bapak Ibu sekalian, banyak omongan-omongan di media sosial kita, di TikTok, di Instagram, itu koyo-koyone niku wangun, koyo-koyone masuk akal, koyo-koyone bahkan bijaksana. Tapi kalau jenengan nggak cermat, itu menghancurkan akidah kita. Contoh ungkapan yang kayaknya bijaksana tapi jelas rusaknya berdasarkan Islam itu apa? Bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang abadi, semuanya itu berubah, yang abadi hanyalah perubahan. Misalkan begitu kan, koyone bijak ya, itu salah sesalah-salahnya. Contohnya apa? Allah tidak mengalami perubahan, hakikat kita sebagai manusia saja tidak mengalami perubahan. Banyak hakikat berkaitan dengan benda-benda itu tidak mengalami perubahan. Itu saja sudah menunjukkan kalimatnya salah. Apalagi kalau kemudian kalimat itu dipakai untuk membenarkan perubahan yang salah, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Nah, itu contoh bahwa kalimat-kalimat saja yang tampaknya mempesona itu ternyata mengandung kesalahan dan banyak yang tidak tahu bahwa hal itu bermasalah. Nah itu dia. Apalagi padahal itu perkara yang bisa dipahami oleh orang, sekurang-kurangnya yang belajar lebih serius. Bagi orang yang belajar lebih serius lagi, perkara yang dipahami lebih rumit lagi. Tapi kalau perkaranya berkaitan dengan zatnya Allah, berkaitan dengan sebagian cara yang berhubungan dengan sifat-sifatnya Allah, lambo ajeng dijelasi koyo-koyo ngopo we, kita tidak akan faham. Maka kita harus tahu diri, tahu batas akal kita sampai di mana. Itu dia. Maka kita tidak perlu membahasnya, tidak perlu mengulasnya terlalu dalam berkaitan dengan perkara akidah tersebut. Walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun. Ya, tetapi meskipun kita itu tidak bisa menjangkau detil-detil perkara yang berhubungan dengan Allah, adanya Allah itu tidak ada keraguan. Kalau kita merenungi, kita tentu mencermati kehidupan kita hari ini kan ada kerumitan-kerumitan, ada kekacauan-kekacauan yang kita tuh sering bingung ya, menguraikan tuh bagaimana, yang mencari solusinya tuh bagaimana. Kita tuh berpikir kok koyong ini, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, meskipun kita mendapati adanya kekacauan itu, ada banyak keteraturan. Ada keteraturan ya yang mengagumkan kita. Contoh paling gampang adalah kalau kita belajar biologi yang berhubungan dengan terbentuknya manusia. Itu kan asal muasalnya kan dari sesuatu yang sederhana. Quran menyebutnya dari sulalatin mintin, dari saripati tanah, dari mineral-mineral yang ada di dalam bumi ini. Nah, mineral itu terkumpulkan dalam tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, lalu kemudian dipertemukan di dalam tubuh perempuan. Nah, pertemuannya itu kan sebetulnya kan hanya cairan dan cairan. Ya, para ulama sering menyebutnya dengan sperma laki-laki dan sperma perempuan, atau mani laki-laki dan mani perempuan. Jadi kan saripati tanah dari tubuh laki-laki dan saripati tanah dari tubuh perempuan bertemu di dalam tubuh perempuan.
Nah, Quran itu membahasakannya ada bahasa yang agak mengejek gitu. Mimma immahin, dari air yang menjijikkan. Itu. Tapi kok bisa jadi makhluk kayak kita? Itu kan mengagumkan sekali, mempesona sekali. Dan kalau kita mengatakan bahwa itu alamiah, alamiah itu kata yang terlalu menyederhanakan perkara. Karena apa? Kecanggihan yang terjadi itu kok bisa nyuwun sewu nggih, kebanyakan manusia atau hampir semua manusia niku tangane loro. Kok mboten nonton sing telu? Dalam artian kalaupun ada orang tangannya 3 atau 4, itu kan berarti sesuatu yang langka, bukan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Kayak ngoten kok mripate nggih teng riku, mboten teng ngisore irung. Ya kan? Kok nyuwun sewu, kok mulutnya kok di bawah hidung ora teng bathuk. Ya kan? Itu kan satu keteraturan yang kita kok bisa seindah itu, kok bisa seteratur itu. Maka kita harus sampai pada kesimpulan bahwa ya mesti ana sing nata kuwi. Pasti ada yang membuat keteraturan itu. Dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu membuat kita tahu dan tidak ragu, tidak mungkin ragu, tidak sempat ragu bahwasanya Allah itu ada. Yang pasti adanya dan tidak mungkin tidak ada. Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 10, ya ini karena surat Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan termasuk Nabi yang mengajarkan kepada masyarakatnya proses merenungi ciptaan-ciptaan Allah sampai pada kesimpulan bahwa semua hal di muka bumi ini hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Ibrahim ayat 10 ada ayat berbunyi afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan berkaitan dengan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Makanya kemudian Quran itu menyebutkan fenomena orang tidak beriman pada Allah. Kalau fenomena orang musyrik banyak. Tapi kalau fenomena orang tidak beriman pada Allah itu jarang sekali ayatnya. Jarang sekali, hampir nggak ada. Kalaupun ada ya satu ayat aja, yaitu ayat yang di situ orang-orang yang tidak percaya Allah ini mengatakan namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini hidup dan mati itu ya karena masalah waktu aja, ya sekarang ada besok nggak ada. Ini orang ya nggak percaya Gusti Allah. Nah, ayat ini disebutkan satu kali aja karena memang sebetulnya fenomena orang nggak percaya Gusti Allah itu fenomena langka, fenomena yang nggak lumrah. Karena kalau orang itu waras, itu pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa teraturnya hidup kita ini pasti senajan karena disebabkan oleh pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sempat bagi kita untuk ragu. Kita melihat keteraturan yang mengagumkan ini ya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad saddal Qur'anu 'alal uquli babal khawdi fima la tablughuhul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamislihi syai'un. Quran sudah membatasi akal kita ya untuk tidak masuk pada perkara-perkara yang memang tidak bisa difikirkannya. Makanya kalau kemudian manusia itu kan punya imajinasi. Imajinasi manusia itu kalau bayangkan sesuatu itu sampai mana-mana. Kadang-kadang yang bayangkan aja iseng gitu ya. Saya dulu masih ingat ketika masih remaja itu ada game lucu itu. Gamenya itu memadukan bagian-bagian tubuh hewan yang bermacam-macam. Sirahe hiu, awake kucing, buntute ulo, misalnya itu ya. Kan kita kalau mengimajinasikan itu kan bisa kan. Raketan kemudian untuk menjadi benda nyata nggak mungkin itu. Kalau jadi mainan mungkin aja. Tinggal di print pakai print 3 dimensi, dadi ana kewan ndase napa wau hiu, awake kucing, buntute ula ngoten nggih. Dadine napa? Dolanan nggih. Tetapi Bapak sekalian dirahmati Allah, sehebat apapun imajinasi kita, termasuk imajinasi itu ya yang ilmiah-ilmiah. Bayangkan 20 tahun yang lalu tuh kita nggak kebayang tuh duwe HP kok iso kaya komputer kados sakniki nggih.
Kalau umpamanya nyun sewu Kiai Dahlan napa Kiai Hasyim Asy'ari sekarang dibangkitkan ndelok HP niku paling gedek-gedek. Iki barang apa meneh iki nggih. Karena saking canggihnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehebat apapun pikiran kita mengimajinasikan sesuatu, tidak akan mungkin itu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kemampuan imajinasi kita tidak akan sampai. Allah itu jelas adanya, tidak mungkin adanya, tidak perlu kita untuk ragu sedikit pun, tetapi akal kita tidak akan bisa menjangkau seperti apakah Allah itu. Wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudatun, ya, dan sudah ditegaskan ya, oleh Quran, oleh hadis dan oleh para ulama kita bahwa akal kita itu terbatas. Sebagai potensi ya terbatas, apalagi sebagai fungsi keseharian. Orang itu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, akalnya itu tidak bekerja kok. Contoh nggih, contoh jenengan ketemu wong selak kesusu pengen nyon sewu teng kamar mandi, buang air besar. Panjenengan takoni 5 ping 7 pira? Niku kira-kira pripun niku? Mengamuk niku. Sah reko-reko mah digaplok kan repot nggih. Kenapa? Saat itu fungsi akalnya itu terganggu oleh kondisi tubuh yang sedang tidak baik-baik saja, yaitu nahan buang air. Nggih, niku. Napa nek mboten sebagian orang itu karena saking gembiranya saja itu bisa kehilangan akal loh Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis yang sahih, yang di situ ulama mengatakan bahwa orang itu bisa kehilangan akalnya gara-gara saking gembiranya. Ceritanya gimana? Hadis sahih itu menceritakan seorang, ini kan hadis tentang taubatnya seorang hamba, dan Allah sangat bergembira dengan taubatnya hamba tersebut. Hanya besaran kegembiraan itu bagi hamba tersebut menghilangkan akal dia. Gimana itu? Gambaran gembiranya itu begini. Orang baru melakukan perjalanan di tengah gurun. Nek teng niki nggih mungkin ampun gurun nggih teng alas roban. Numpak mobil teng tengah dalan ngantuk, senajan ngantuk mandek. Nah, mergo teng jero mobil panas, gelar klosong teng pinggir mobil. Tangi-tangi awan jam 7 isuk mobilnya pun bablas. Padahal HP-ne teng riku, duwite teng riku, barangnya teng riku. Kira-kira rasanya pripun niku? Mesti kalimatnya mati aku. Kan ngoten nggih. Itu pasti dia akan sedih sekali. Pun mubeng-mubeng ya parani pundi-pundi, ora ana mobil sing lewat, mobilnya ya ora ketara. Mulai goleki tekan jam 12 awan, kesel, bar kesel, napa? Turu melih. Nah, sejajan kesel sudah kehabisan harapan kok turu melih. Begitu tangi jebule mobilnya teng pinggire. Pripun kira-kira? Wah niku seneng sak seneng-senenge niku. Dan di hadis itu dikatakan ya ketika orang yang kehilangan unta dan bekalnya itu menemukan untanya kembali, itu saking gembiranya mengatakan apa? Ya Allah, innaka anta abdi wa ana rabbuka. Saking senengnya niku le ngomong niku meleset. Ya Allah, panjenengan niku hamba kula lan kula Tuhane panjenengan. Rakyat-yakan niku. Tetapi kalimat kufur itu oleh ulama tidak disebut kekufuran. Senajan le ngomong niku ilate meleset. Kalau itu ngomong tenanan, nah jelas kufur sak kufur-kufure, ora meng kufur niku jenenge pekok. Lah mosok ya iya Gusti Allah dadi hambamu lan kowe sing senggol titik we mati iso dadi Tuhan. Ngoten nggih. Tetapi oleh ulama itu tidak disebut kekufuran karena ngomongnya tidak sengaja. Untuk menunjukkan bahwa kegembiraan yang terlalu besar saja bisa menghilangkan fungsi akal. Atau sebaliknya kesedihan yang sangat mendalam juga bisa menghilangkan akal seseorang. Nyun sewu misalkan ada ibu-ibu saking cintanya kepada suaminya dalam kondisi sehat walafiat, kemungkinan meninggal itu kecil, kok tiba-tiba suaminya dipanggil Gusti Allah meninggal. Itu sampai kemudian mengucapkan kalimat yang kalau nggak hati-hati itu bahaya.
aku tidak bisa hidup tanpamu gitu misalnya nggih. Malaikat karo ngonekke halah pret gitu nggih. Nggih. Malaikat aja geli gitu. Karena apa? Yang menghidupi kan Gusti Allah. Dan kalau kalimat itu memang berasal dari kesadaran, kalimat itu dosa. Wong kowe iki urip senajan Gusti Allah ora senajan bojomu kok. Raketan nek sing kejadian sebaliknya beda cerita nggih Bu nggih. Nek sing sedo ibu-ibune gek bapaknya ngomong, "Ya sudah nikah lagi saja." gitu nggih. Wah, itu nggih. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang saking sedihnya tadi mengucapkan kalimat yang buruk tadi tidak disebut berdosa. Kenapa? Karena dia kehilangan akal sehatnya akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Termasuk bisa jadi karena marah juga bisa. Kalau ada orang, apalagi tipikalnya temperamental, nek nesu niku ilang akale, bar niku nesu kalian bojone ngonekke kowe tak talak telu. Tapi kemudian omongan itu tuh dia nggak sadar. Bar niku dionekke kowe iki waras ora? Kowe mau ngomong apa? Aku mau ngomong apa ya? Nah, kalau orang ngomong sesuatu yang salah karena memang hilang akalnya, nggak sah. Talak tersebut tidak jatuh. Beda dengan wong sing nyun sewu nggih titik kowe tak pegat lho, wah gitu ya. Pegat nanti bola-bali ya. Kalau itu orang pakai itu harus di warning. Karena kata-kata berkaitan dengan cerai itu tidak boleh sembarangan. Tapi kalau tadi nggak pernah ngomong, tiba-tiba saking nesune lalu dia mengucapkan talak 3 begitu, itu dia tidak berlaku karena ucapan yang berasal dari kemarahan yang sangat besar sehingga menghilangkan akal sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa menghilangkan akal saja itu banyak. Terlalu marah, terlalu senang, terlalu sedih, terlalu kebelet, mau nggih. Nah, kita kan pun nyun sewu nggih pun teng pucuk ngoten nggih arep mlebu kamar mandi nunggu-nunggu takoni telu ping 7 pira gitu. Wah niku jenengan digaplok niku. Dia termasuk terlalu ngelih. Bisa orang kalau saking laparnya, misalkan nggak makan bisa 4 hari 5 hari, hanya minum air saja itu pun terbatas, itu kalau ditanya sesuatu bisa jadi nggak nyambung. Nah, itu menunjukkan bahwa akal manusia itu terbatas. Nah, termasuk tadi mengenali sesuatu yang memang di luar batas-batas kemampuannya. Nah, wa annahu muhitun bin nasi fi qoulihi ta'ala. Ya. Sementara Allah menegaskan bahwa Allah lah yang meliputi, ya, menguasai manusia. Jadi kalau akal kita itu tidak mungkin menjangkau Allah, sementara sebaliknya semua diri kita itu terjangkau oleh Allah, sampai perkara batin kita, gerak-gerik hati kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian, Ramadan besok kalau kita ingin naik tingkat puasanya, di antara kualitas puasa yang bisa kita latih adalah melatih hati. Imam Ghazali di dalam Ihya-nya menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan puasa. Puasa yang paling rendah nggih, itu puasa yang sekedar sah. Nggih poso tur isih nglakoni dosa. Nggih, tetapi bukan dosa-dosa yang membatalkan puasa. Lalu ada yang lebih tinggi, orang yang berpuasa tetapi dia, ini kalau kita detilkan dalam fenomena masyarakat kita nggih, puasa dia sudah menghindari perbuatan dosa, tapi dia sibuk dengan perkara mubah. Apalagi kalau perkara mubahnya itu untuk mengalihkan keinginan berbuat dosa, itu baik saja. Jurus combo paling akhir nek wong pengen nglakoni dosa niku napa? Turu. Wah niku pun jurus paling akhir niku. Tangi subuh pengene mengkok muring-muring nesu-nesu miso-miso wis jurus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tur dhuwur tangi nggih. Nah nek dhuwur mboten tangi bablas ngasar niku jenenge le turu yak-yakan nggih. Tapi nek dhuwur tangi melu salat bariku turu meleh nggih. Nah itu berarti combo, itu combo. Yaitu dia menggunakan perkara mubah tetapi skalanya agak besar, dan itu bisa menjadi sesuatu yang baik jika berfungsi untuk menghindarkan perbuatan dosa. Tapi nek sakjane ora pengen nglakoni dosa,
tur senajan ngelih trimo turu mawon niku jenenge posone mboten produktif. Karena memang di antara tujuan puasa itu apa? Ya biar ngerasakan laparnya itu, ngerasakan lemesnya itu, ngerasakan tidak berdayanya itu. Maka ketika orang dalam kondisi badannya lemah, lemas, kok dia tetap melakukan amal kebajikan, maka pahalanya menjadi sangat besar. Nah, tetapi puasa yang lebih tinggi lagi adalah orang yang dia meninggalkan makan minum, dosa juga dia tinggal, yang mubah dia ngambil seperlunya, nek mangan maghrib nggih mboten ngamuk nggih. Karena sebagian orang niku nek maghrib niku mboten buka, tur ngamuk nggih. Nah, niku porsi 3 dina dirapel pisan niku nggih. Wah niku kan nggih repot. Nah, itu dia yang mubah-mubah dia tinggal, maka dia sudah ada di level yang lebih tinggi. Adapun di antara yang sangat tinggi, meskipun ada yang masih lebih tinggi lagi ya, yaitu apa? Puasa, dia tinggalkan yang membatalkan, dia tinggalkan dosa, dia lakukan yang mubah seperlunya, dan dia sibuk dengan amal-amal hati. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, iktikaf itu memang secara khusus di masjid. Tapi sebagian orang soleh dahulu yang tidak bisa iktikaf di masjid, mereka mengambil cara lebih banyak di rumah dan mengerjakan pekerjaan di rumah. Wow, WFH nggih, work from home ya. Terus betul kage laptop. Kenapa? Alasannya Bapak Ibu sekalian mengagumkan. Alasannya apa? Ini coba nyuwun sewu nggih cermati baik-baik. Mereka enggak mau ketemu tangga sing kuwi mangkel. Ketemu barang apik ning dalan pengen. Mangkel itu alamiah. Pengen sesuatu itu mubah saja. Tapi selama Ramadan, orang-orang soleh ini ingin menghindarkan diri dari gerak-gerik hati yang muspro tadi. Mereka nggak mau ketemu iki mangkel, ketemu kui dendam, ketemu kui napa jenenge sengit gitu nggih. Atau mungkin dia urusannya dengan orang dia udah beres. Tapi keinginannya pada kepemilikan itu masih kuat. Tengrikon delok omah apik pengen, delok mobil apik pengen, delok jam apik pengen, delok klambi apik pengen. Dosa enggak asalnya? Enggak. Tapi ketika dia puasa, dia ingin hatinya itu sibuk dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah tahu gerak-gerik hati kita tersebut. Kita, akal kita, ihatohnya, jangkauannya terbatas. Tapi Allah ihatohnya muhitun, menjangkau semua hal, ya, sampai pada gerak-gerik hati kita. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam bahasan ulama yang namanya riya saja itu jelas tersembunyi. Tetapi ada bahasan khusus tentang riya yang tersembunyi. Riya niku sudah tersembunyi, tetapi ada riya-riya yang lebih tersembunyi lagi yang oleh ulama itu ditandai. Hati-hati sing ngene, hati-hati sing ngene, hati-hati sing ngene. Contohnya pripun? Ada sebagian ulama, mereka itu bertahun-tahun selalu ada di shaf pertama dalam sholat. Suatu ketika itu datang itu sudah masbuk. Masbuknya aja yang masbuk Allahu Akbar. Nah, dia kan masbuknya kira-kira 3 rakaat, ngoten nggih. Maghrib le masbuk kira-kira pun tahiyat nggih. Orang ini, orang soleh ini itu masbuknya itu hanya ketinggalan Allahu Akbar dan kehilangan shaf pertama saja. Lalu ketika mau berangkat masuk ke masjid itu dia batin. Kok aku ngrumangsani ora pede. Merasa bahwa saya ini kok merasa malu dengan orang lain gara-gara tumben-tumbenan saya tidak di shaf pertama. Lalu dia mulai curiga pada hatinya. Gek, selama ini aku neng shaf pertama kuwi senajan didelok karo wong liya. Bayangkan, saking pekanya mereka bisa membaca gerak-gerik hati mereka seperti itu. Hanya sekali, bertahun-tahun nggak pernah terjadi. Suatu ketika telat oleh shaf ketelu kepapat, rumangsane kok rada isin karo wong-wong njuk batin. Gek aku kin dhisik iki nek oleh shaf pertama senajan diweruhi atau dilihat oleh orang lain. Itu
kemampuan mereka mengenali hati mereka itu sampai sejauh itu. Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan bagian ini tinggal 2-3 baris saja. Yaitu apa? Allah katakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di depan manusia, di belakang manusia, bahkan yang di dalam diri manusia, tetapi manusia tidak mengetahui Allah kecuali yang Allah beritahukan kepada mereka. La yuhituna bihi ilma. Wa kafa bil mu'minina syughlan an yatadabbaru fi makhluqatihi liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Maka kewajiban kita satu saja, banyak-banyak mengambil pelajaran, banyak-banyak merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, baik yang berupa benda-benda maupun ciptaan-ciptaan Allah berkaitan dengan hukum-hukum sosial sejarah kita. Bagaimana orang dolim itu nanti akan ada titik akhirnya, bagaimana orang-orang yang bersabar itu akan ada kemenangannya. Kan termasuk yang kita sekarang gumun itu kan orang-orang teng Gaza nggih. Kok iso juk keri-kerine Israel yang minta gencatan senjata. Ini kan menakjubkan. Orang-orang Gaza membayar sangat mahal untuk mengajari kita yang tidak di Gaza ini berbagai macam hal yang berharga. Kesabaran mereka, keteguhan mereka itu mengagumkan. Nah, adik kan terima lunga nggih. Mereka tetap mempertahankan tanah mereka dan masih bisa tersenyum, masih bisa untuk menunjukkan ketangguhan, bahkan yang disiksa habis-habisan mata penuh harapannya masih kelihatan. Itu kalau bukan karena iman pada Allah, itu tentu tidak mungkin terjadi. Orang-orang Yahudi dulu lagi disiksa titik kan banyak yang bunuh diri kan, seperti yang diceritakan di buku memornya Anne Frank itu. Ya, tetapi orang-orang Islam di Gaza digitukan sedemikian rupa. Semoga Allah memberikan hikmah dan mengenali makna-makna dari apa yang kita bicarakan ini. Yuk hikmah atau katakan orang yang telah diberikan hikmah telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.